Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya membuat sebuah rangkaian ataupun driver ZVS yang menggunakan basic non-CT ataupun tidak terdapat center tap atau titik tengah sebagai sumber tegangan input positif. Akan tetapi pada rangkaian ini memerlukan dua buah induktor. Berbeda dengan sebuah rangkaian ZVS yang menggunakan center tap, di mana dia menggunakan yakni sebuah induktor pada jalur input positif. Akan tapi pada ini memiliki dua buah induktor pada bagian jalur positifnya. Untuk basic skematik, saya menggunakan basic skematik yang terdapat pada Google, yakni sebuah rangkaian driver ZVS yang tidak menggunakan gulungan center tap ataupun titik tengah sebagai sumber tegangan input positif. Untuk mengenai driver ini, banyak sekali dijual di online, yakni buatan Cina dengan PCB yang menurut saya cukup baik ataupun bagus, dan saya membuatnya homemade ataupun buatan sendiri. Untuk komponen yang diperlukan adalah dua buah induktor. Di sini saya menggunakan induktor dari sebuah PFC dengan nilai induktansi yakni senilai 400 ultra Henry. Selanjutnya adalah dua buah MOSFET sebagai switch. Akan tapi di sini saya menggunakan 4 buah MOSFET. Seminimalnya menggunakan 2 buah MOSFET. 2 buah resistor 10 kilo ohm untuk discharge gate dan source. 2 buah dioda Zener sebagai pembatas tegangan dengan tegangan dioda Zener 5,6 volt DC. 1 buah resistor startup. Resistor startup di sini kalian bisa menggunakan 1 kilo ohm atau 470 ohm, 2 watt sebagai pembatas tegangan untuk memberikan tegangan bias pada gate MOSFET agar rangkaian dapat bekerja. Selanjutnya adalah 2 buah dioda ultrafast ataupun fast rectifier sebagai reset tegangan gate pada MOSFET. Salah satu MOSFET diperlukan 2 buah dioda ultrafast. 1 buah kapasitor resonan. Kalian bisa menggunakan 1 buah, akan tapi di sini saya menggunakan 2 dikarenakan kapasitor yang saya miliki kakinya tidak terlalu panjang, maka dari itu saya seri. Untuk sebetulnya kekurangannya adalah nilai kapasitansinya akan turun, akan tapi tegangan maksimum kapasitor tersebut naik. Untuk penggunaan MOSFET di sini saya menggunakan MOSFET IRFP 260N 4 buah. Saya sarankan kalian bisa menggunakan MOSFET dengan minimum drain source 100 volt agar MOSFET tersebut tidak rusak oleh tegangan spike dari induktor, kedua buah induktor ini, ataupun dari coil luar seperti halnya induction heater, high voltage menggunakan flyback transformer, dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan MOSFET rusak. Atau kalian bisa menggunakan 200 volt ke atas, 200 volt, 300 volt, hingga mungkin 600 volt. Sejauh ini saya sudah mencobanya dengan tegangan input 12 volt DC. Untuk mengenai skematik nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit agar lebih paham. Heatsink saya menggunakan heatsink dari sebuah SMPS LTEC Flatpak 2500 watt atau SMPS BTS yang saya lubangi pada bagian atasnya menggunakan bor 4 mili, lalu saya beri drat sekitar 4 mili, dan untuk pengikat bawahnya saya menggunakan baut dengan diameter ulirnya yakni M3 atau 3 mm. Untuk PCB saya menggunakan PCB fiber yang saya desain menggunakan sebuah cutter untuk menghasilkan goresan. Di sini sebetulnya terdapat resistor 2 buah yakni senilai 1 kilo ohm 2 buah yakni 1 kilo ohm 5 watt, maka dari itu di paralel
menjadi 500 ohm 10 watt. Awal mulanya saya bertujuan untuk memberikan tegangan bias pada sebuah jalur. Di sini sebetulnya jalur bias, akan tapi dikarenakan kakinya tidak terlalu sampai, maka dari itu saya gunakan sebagai resistor positif dan negatif sebagai resistor, mungkin air load atau air beban. Di sini saya akan mencobanya, yakni basicnya menggunakan coil wireless transmission atau transmitter yang saya miliki. Pada rangkaian ini saya akan hubungkan pada bagian sini adalah drain MOSFET dan diseri dengan sebuah induktor pada jalur input positif. Berbeda dengan yang menggunakan center tap, di mana saya harus mengkopel ataupun menggunakan transformer untuk menghasilkan induktansi yang lebih baik atau menghasilkan tegangan yang beresonansi untuk menggerakkan atau sebagai driver pada wireless coil. Dan kali ini saya akan tinggal hubungkan pada bagian wireless primer pada sebuah coil transmitter.
Kalian bisa menggunakan resistor 1 kilo sebagai resistor bias startup untuk menghasilkan pembagi tegangan menjadi 5,6 volt DC untuk menyuplai gate MOSFET. Setelah saya rangkaian pada coilnya langsung bisa dihubungkan terhadap drain MOSFET dan tentunya bekerja dengan sangat baik. Dan lalu saya gunakan beban resistif bohlam 10 watt untuk arus standby-nya cukup baik sekali, kisaran yakni 100 mA ketika tanpa menggunakan beban lampu. Namun ketika saya berikan sebuah beban lampu, maka akan menarik sesuai daya yang dibutuhkan oleh lampu ini. Menggunakan rangkaian konfigurasi Airshunt yang saya gunakan multimeter untuk mengukur hasil pembagi tegangan ataupun pengukuran arus menggunakan resistor shunt. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai sebuah driver ataupun rangkaian driver ZVS tanpa menggunakan center tap. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.